Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah, skor berarti paparan resiko online ini makin rendah. Sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik, ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63. Atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina, kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand di urutan ke-19, indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global. Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya. Tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blok, kemudian berbicara kepada teman atau mengabaikan saja. Nah, sementara itu dari survei tersebut ada sebanyak 42% responden Indonesia mengatakan bahwa kesopanan online ini lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya mereka merasa bahwa kesopanan online ini meningkat berkat adanya rasa kebersamaan yang lebih besar dan juga menyaksikan orang satu sama lain ini saling membantu gitu. Sementara itu ada 17% responden yang justru mengatakan aktivitas online memburuk selama pandemi. Pasalnya lebih banyak penyebaran informasi palsu dan juga menyesatkan. Selain itu juga lebih banyak orang yang bertindak egois secara online.
Selanjutnya kita lihat, nah dalam riset tersebut, seberapa baik atau buruk kesopanan online ini terkait dengan interaksi yang tidak diinginkan, kemudian interaksi seksual yang tidak diinginkan, kerusakan reputasi, dan ternyata ini ditindas dan dilecehkan justru dinilai lebih negatif atau semakin buruk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang naik 5 poin. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih netizen Indonesia menjadi salah satu yang berada di peringkat bawah kesopanan di dunia maya adalah, nah netizen Indonesia ini dikatakan bahwa cukup tinggi ya terpapar hal-hal negatif di internet. Nah hal negatif yang dinilai menggerus kesopanan itu menurut laporan tersebut adalah penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, diskriminasi hingga bullying. Nah secara rinci kalau kita lihat risiko terbesar dari perilaku netizen Indonesia adalah adanya hoax dan juga penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech, ini juga naik 5 poin menjadi 27%, dan diskriminasi kalau kita lihat ini justru turun 2 poin menjadi 13%. Nah 48% sumber risikonya ini berasal dari orang asing atau strangers. Nah sementara itu dari hampir 5 dari 10 orang atau sekitar 47% responden mengaku bahwa mereka ini terlibat dalam kasus bullying atau penindasan. Dan 19% responden mengaku bahwa mereka ini sebagai target dari bullying. Dan kaum milenial ini adalah yang paling terpukul oleh bullying, di mana sebanyak 54% milenial merasa terpukul akibat bullying, kemudian disusul 47% generasi Z yang mengalami bullying atau perundungan. Nah dari yang meskipun kalau kita lihat terlepas gitu ya dari yang biasanya disebut netizen maha benar, namun studi tahunan kesopanan digital ini tentu saja penting gitu ya untuk diperhatikan supaya bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga mendorong interaksi yang lebih positif secara online.